dari pemerintah, jadi akhirnya industri ini agak sedikit terganggu. Lesu. Nah, tapi ada loh market lain nih Betul. selain dari mais, yaitu salah satunya wisata itu. Nah, wisata ini yang harus kita mulai. Tapi sih bukan itu sebenarnya. Jadi budaya itu adalah ada budaya yang ke belakang, betul. Tapi kita harus juga ciptakan budaya ke depan. Jangan lupa, jadi orang kadang-kadang berpikir budaya itu hanya untuk sesuatu yang kita kenang. Ini, tapi lupa bahwa kita hari ini pelaku-pelaku sejarah yang juga akan menciptakan budaya-budaya ke depan. Nah, mau kemana Kota Bogor akan dikenal? Nah, hari ini kita bersama-sama. Selamat datang di Kata Orang Podcast, tempat ngobrol santai tapi penuh makna karena setiap orang punya cerita. Dan di tempat ini, setiap cerita layak untuk didengar. Bogor. Nah, Bogor ini orang lebih banyak menyebut bahwa ini adalah kota hujan. Karena memang setiap saat hujan itu selalu turun. Dan kadang-kadang sulit diprediksi kalau di kota Bogor. Ya, Bogor lah khususnya, tidak hanya sekedar kota, tapi Bogornya ada kota dan kabupaten. Kemudian di tempat lain tentu akan berbeda dengan Bogor. Cerita-cerita tentang Bogor tentu punya sejarah tersendiri. Bagaimana Bogor itu berdiri, ini ada terkait dengan persoalan kerajaan, di mana Bogor itu berdiri katanya sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu sejak kapan sih Bogor itu dicanangkan, kemudian ditetapkan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan persoalan sejarah yang mungkin nanti juga akan kita bahas tentang apa sih Bogor. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kota maupun Kabupaten Bogor terkait dengan momen-momen penting kaitan dengan perkembangan kota hujan itu sendiri. Nah, saat ini sudah sangat istimewa nih kita. Ini sudah ketemu dengan salah seorang tokoh yang inspiratif kalau menurut saya. Dia juga sekarang ini dipercaya untuk menakodai salah satu momen penting itu sendiri, yaitu Hari Jadi Bogor yang ke-543. Tepuk tangan dulu untuk Kang Rimo Indria Gustiawan. Luar biasa. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat. Saya deg-degan nih kalau ketemu sama Kang Rimo. Kenapa? Iya. Saya kalau ketemu sama Kang Rimo kadang-kadang juga merasa kalah bersaing ini. Iya, kalau kegedean. Iya. Kalau di keluarga saya dibilang kasep, kan. Tapi ternyata sampai di sini saya kalah kasep nih. Gitu. Ini cerita-cerita tentang Bogor nih, Kang. Akang dipercaya sebagai nahkodanya nih di Hari Jadi Bogor yang ke-543 ini. Apa sih yang mendorong Akang begitu semangat kelihatannya ini untuk menakodai Hari Jadi Bogor yang ke-543 ini? Bisa diceritain? Menurut saya banyak hal ya. Betul. Saya ini kan besar di Bogor, jadi saya sekolah itu dari TK sampai SMA saya di Bogor. Teman-teman saya mungkin hampir banyak mungkin sebagian besar di Bogor. Teman saya. Saya pernah punya memori indah tinggal di Bogor. Waktu gimana masa-masa remaja saya di Bogor, masa-masa indah yang kata orang kota yang bikin kita kangen. Nah, gitu, kata kuncinya udah disebut ini kata orang, ya kan? Kata orang kangen gitu. Jadi walaupun kita pergi kemana, kita tetap ingin balik lagi ke Bogor. Biasanya kayak gitu. Nah, saya pun juga ngalamin. Betul. Buat tinggal terus di Bogor. Nah, Bogor hari ini ulang tahun ke-543, menurut saya ini bagian penting dari perjalanan Kota Bogor. Mudah-mudahan kita bisa meng-create satu acara yang membangkitkan lagi semangat kita sebagai warga Bogor untuk berkontribusi kepada Bogor. Saya kira itu. Nah, selain untuk berkontribusi kaitan dengan pembangunan Kota Bogor sendiri, apa sih tagline besar untuk HJB saat ini? Tagline-nya itu Raksa Jagadita. Jadi Raksa Jagadita itu panjang lah arti kalau kita ambil arti kata per kata. Tetapi saya memaknai ini adalah kalau kita merawat
bumi atau orang sekitarnya, Betul, gitu ya, betul. itu bisa kita untuk manfaatkan untuk kesejahteraan bersama, Oke. kira-kira gitu. Jadi makna ini artinya kita perlu nggak cuman kita rawat alam, Betul. alamnya saja, tetapi Iya. orang yang tinggal di alam itu juga kita harus rawat Iya, supaya iya. bisa sebesar-besarnya bermanfaat Bermanfaat untuk ya, masyarakat. untuk kepentingan masyarakat. Dengan segala macam pro dan kontra, dengan Mhm. segala macam keragaman dan segala macamnya, kita harus sama-sama saling menghargai, saling mendorong, mensupport dan segala macam. Pasti kalau itu terjadi, alam kita rawat, Betul. hubungan manusia kita rawat, Betul. hubungan yang lain kita rawat, Betul. insya Allah semua ini akan menjadi, Betul. kata orang apa, semesta mendukung. Dan ini bagian dari salah satu ikhtiar ya. Ya, Karena kalau saya lihat ini punya filosofi besarnya tentang Bogor ini ada dengan bahasa Sundanya ini ngacik di rumbi hari sejak ayana sampai renjaga. Ya. Artinya apa yang sudah kita nikmati saat ini kan warisan para leluhur yang kemudian ini akan juga kita transfer untuk di masa-masa mendatang, turunan-turunan kita di masa mendatang. Betul. Luar biasa ini. Nah kemudian kalau saya pernah baca juga kaitan dengan Bogor itu sendiri. Bogor punya histori tersendiri karena ada kaitan dengan sejarah Pajajaran atau memang ada kaitannya juga dengan itu, kegiatan-kegiatan HJB itu. Kalau Pajajaran itu bagian dari kebanggaan kita sebagai orang Bogor kan, bahwa gimana sih kerajaan sebesar Pajajaran berkuasa sekian lama, bisa menguasai sekian luas, itu menjadikan kota Bogor jadi punya spirit lebih terkait dengan membangun kotanya. Tapi sih bukan itu sebenarnya. Jadi budaya itu adalah ada budaya yang ke belakang, tapi kita harus juga ciptakan budaya ke depan. Jangan lupa, jadi orang kadang-kadang berpikir budaya itu hanya untuk sesuatu yang kita kenang, ini. Tapi lupa bahwa kita hari ini pelaku-pelaku sejarah yang juga akan menciptakan budaya-budaya ke depan. Nah, mau kemana kota Bogor akan dikenal? Nah, hari ini kita bersama-sama. Saya sih ingin dikenal ya, kota Bogor yang cukup ngangenin ya, kota Bogor yang penuh kolaboratif. Semua masyarakatnya saling bantu. Ini yang kita ingin dikenal. Kalau kota Bogor yang penuh spirit untuk memperhatikan alam. Jadi nggak ada lagi sampah, nggak ada lagi ini segala macam. Kota Bogor yang kalau kita hidup di sini terasa nyaman gitu. Seperti yang kita selalu dengungkan di dalam lagu-lagu kita ya, Bogor kota indah sejuk nyaman. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita orang-orang yang hidup di masa ini berkepentingan untuk membuat budaya yang lebih bagus ke depannya. Budaya lalu kita hormati, kita sanjung, kita ini. Tapi dari situ kita perhatikan juga budaya ke depan. Gitu. Oke. Nah, ini gengs ya. Wah, gila gue panggil gengs aja nih, ya kan. Jadi ternyata memang ini jadi sesuatu yang baru buat kita barangkali. Ketika kita bicara soal budaya, kita akan selalu menengok ke belakang. Nah, namun cek orang Sunda mah bakal ketinggalan, namun saya di tukang gitu kan. Artinya, menurut Kang Rino ini, kita juga harus bisa menciptakan budaya-budaya untuk juga ini bicara ke depan lah, lebih futuristik lah sifatnya kan. Dan itu akan menjadi sebuah budaya yang di kemudian hari juga tentu budaya-budaya ini dikenang oleh anak cucu kita. Dikenang oleh anak cucu. Oh iya, Bogor nih dulu kayak gini di masa kemasannya. Mungkin dulu Pajajaran masa kemasan kita. Nah, sekarang mungkin nanti generasi emas untuk kota Bogor. Betul. Pajajaran aja masih bisa dikenang kok sekarang. Nah, kita pun juga harus bisa membuat kenangan nih untuk di masa lalu. Ini luar biasa. Nah, bicara karakter Bogor sendiri, gimana nih Kang? Bogor ini kan kalau menurut saya punya karakter tersendiri juga nih, gitu. Nah, kalau menurut Kang sendiri gimana karakter Bogor? Bogor ini seperti yang diceritakan di Wangsit Pacilong ya. Hati-hati di Pantun Pacilong itu ya. Pantun Pacilong. Hati-hati sama kota Bogor, sama Bogor ini. Bogor ini kecil, tapi kalau sampai terjadi sesuatu akan berdampak besar. Jadi menurut saya itu sih sebagai pesan ya buat kita semua bahwa kita ini walaupun dulu kita dianggap kota kecil jauh dari Jakarta segala macam, ternyata punya peranan penting untuk kota Jakarta, untuk Indonesia mungkin ya. Salah satunya nggak akan mungkin kalau tempat ini menjadi tidak strategis dijadikan tempat bermukimnya presiden, dijadikan tempat menerimanya kepala daerah, dia jadikannya tempat untuk hadirnya konferensi-konferensi internasional di sini. Jadi menurut saya Bogor akan terus menjadi tempat yang yang penting lah di kota Bogor, di Indonesia ini. Tinggal kitanya nih, mau nggak beradaptasi dengan
sesuatu tersebut. Mau nggak kita mensupport untuk tetap menjadikan kota ini kota yang nyaman. Oke. Nih, tentu Kang, di kegiatan HJB ini, Hari Jadi Bogor ini kan tentu ada banyak rangkaian kegiatan nih, rangkaian acara. Kira-kira apa saja nih nanti yang akan kolaborasikan dengan masyarakat Kota Bogor untuk kegiatan HJB di 543 ini? Jadi saya tadi dalam rangka tadi untuk mencapai tujuannya si acara tersebut, kita punya 5 kegiatan utama yang kita pilah-pilah. Ada kegiatan yang kita sebut ekonomi kreatif, di mana kita bisa memberikan ruang untuk para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa mendorong ekonomi Kota Bogor. Jadi kita dorong misalnya sekarang Bogor Great Sale, di mana masing-masing tempat wisata, tempat hotel, kafe dan sebagainya untuk memberikan paket-paket khusus lah kepada dalam rangka HJB. Ini penting supaya orang paham bahwa di bulan ini bulan spesial. Itu. Lalu ada yang kita sebut dengan paket sosial yang turun ke lapangan, membangun, membantu yang ini biar ada peran. Pemerintah itu hadir loh di dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Kita memperhatikan yang memang belum terperhatikan selama ini atau terlupakan. Jadi tadi barusan saya rapat akan ada rencana pembagian beras 54,3 ton. Jadi itu dari bantuan para gerakan infak sodakoh itu akan dibagikan secara serentak kepada masyarakat di Kota Bogor. Lalu ada gerakan makan gratis di sana. Nah, ini bentuk sosial, pembangunan rumah-rumah ibadah, perbaikan dan segala macam yang akan dilakukan bekerja sama dengan program-programnya dinas Perumkim dan lain-lain. Ini bagian kita pemerintah. Lalu ada bagian olahraga yang memastikan masyarakat atau para pemuda remaja itu ikut terlibat. Ada basket, ada bola dan segala macamnya. Supaya kita nggak cuma ingin dikenal masyarakat yang pintar, tapi juga bugar yang ikutin di Rut PDN yang gemuk. Harus generasi berikutnya harus langsing dan pada sehat, kira-kira gitu. Tapi kan sehat itu kan nggak harus langsing juga. Iya kan? Belum tentu orang yang gemuk seperti Kang Rino ini kan juga belum tentu juga tidak sehat. Kelihatannya masih seger-seger aja nih, gitu kan? Nah, di ujung dari rangkaian itu kita akan tutup dengan helaran. Helaran yang akan membawakan kebudayaan kita, kebudayaan Sunda, kebudayaan yang selalu ini kita lakukan. Tetapi juga akan timbul beberapa komunitas-komunitas yang ikut terlibat di helaran itu. Jadi helaran yang akan diikuti oleh beberapa komunitas masyarakat di Kota Bogor akan menampilkan unjuk gigi lah kira-kira ya. Jadi mereka pada begini semua giginya dia. Ya sambil saya nggak tahu lah, mungkin para komunitas itu ingin bersumbangsi lah pada acara tersebut agar kita juga tidak tutup mata bahwa ternyata di Kota Bogor ada lapisan-lapisan lain. Nggak cuma kita ada komunitas mungkin ya suku-suku atau hobi ataupun juga mungkin penggerak yang lain. Kira-kira gitu. Itu yang kita akan tampilkan. Di create untuk di ujung acara, bulan Juni. Betul. Nah, teman-teman, nanti di ujung acara ini ada kegiatan helaran. Artinya pawai budaya. Dan dia akan lebih banyak menampilkan budaya daerah kan gitu ya, Kang ya. Nah, ini tadi kalau Kang Rino menyampaikan bahwa jangan menutup mata. Mantakna masyarakat Bogor ulah leuleumpangan kieu kita tajong bisa ditajong masalahnya gitu kan. Artinya kita harus paham betul bahwa kita juga syarat dengan budaya lokal yang memang perlu kita up, perlu kita angkat. Nah, ini salah satu momen penting di Hari Jadi Bogor itu sendiri kan gitu ya, Kang. Nah, persiapan sampai sejauh mana nih untuk persiapannya sendiri? Persiapan hari ini kita sudah mulai mencicil beberapa event besar ini kan memang sudah ada
dan dilakukan oleh teman-teman. Ya. Seperti misal di awal nanti ada rencana reuni Pagar Awi SMP PGRI berapa itu yang di Ciamas itu akan teman-teman akan melakukan kegiatan di mana di Taman Sempur. Coret-coret? Sempur. Taman coret-coret atau Taman Ekspresi yang Di Sempur, di Sempurnya. Oh, Sempurnya. Oh, yang di Sempurnya. Akan berkolaborasi dengan Kormi. Iya. Jadi ada senamnya, ada Betul. ininya, bagi-bagi hadiah dan segala macamnya. Jadi teman-teman membuat di situ di awal. Lalu mulai dari situ akan mulai berantai kegiatan-kegiatan. Jadi saya pikir sekarang sedang kita siap-siapin menuju ke hal tersebut. Teman-teman lagi mulai merangkainya. Yang kita perlu disiapkan sebenarnya dana nih belum. Lagi mencari bantuan teman-teman yang support di acara ini. Insya Allah lah saya pikir Kota Bogor seksi lah untuk tapi memang sponsor itu. kan kegiatan-kegiatan ini kan rutin tahunan ya. Apa memang juga dari pemerintah daerah sendiri juga belum nggak menganggarkan itu? Pemerintah menganggarkan. Betul. Cuman kan kita ingin lebih dari yang dianggarkan. Betul. Jadi kayak misalnya nggak sedetail kan nggak mungkin. Betul. Kalau di pemerintah tuh terbatas tata cara penganggarannya. Beliau di mereka itu di pemerintah itu harus jelas tuh apa yang direncanakan, apa yang dianggarkan, apa yang dieksekusi. Sedangkan ini kadang-kadang banyak yang kolaboratif. Nah, kolaboratif ini memerlukan sumber pendanaan dari sponsor. Karena kita ingin memunculkan sesuatu yang baru dong, tidak hanya seperti sebelum-sebelumnya. Gitu kan. Kalau saya simak tadi kan Kang Rino menyampaikan akan ada kegiatan semacam kegiatan charity juga lah ya, bakti sosial kan gitu ya. Artinya ini kan hampir dari tahun ke tahun nih ada. Enggak seperti mungkin seperti dengan niat yang Kang Rino sekarang ini ya. Ini ada bakti sosial kepada masyarakat, itu kan sesuatu yang baru. RTLH kan itu sudah dianggarkan oleh pemerintah, itu bisa lewat pemerintah. Terus Helarang sudah dianggarkan oleh pemerintah, itu bisa. Tetapi kalau yang kolaboratif lain ini kan belum. Betul. Nah, kolaboratif mungkin untuk mengajak untuk berkolaborasi. Kayak misalnya kita mau bikin Bogor Suka-Suka atau Surya Kencana Surga Kuliner itu. Luar biasa, ini suka-suka. Suka surga apa namanya? Suka-suka Surya Kencana Surga Kuliner. Catat nih, Surya Kencana Surga Kuliner. Makanya kalau kepengen ke surga kuliner, datang ke Surya Kencana. Promo dong. Bisa. Luar biasa. Ini apa tantangan terbesar nih, Kang? Sebentar, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu. Saya pengen tahu nih, kan dari tahun ke tahun pasti di setiap HJB ada bikin logo nih. Nah, logo yang sekarang ini seperti apa? Kemudian apa makna dari logo yang dibikin sekarang? Seperti apa sih logonya? Tentu ya, setiap tahun kan punya cita-cita. Betul. Menggambarkan apa yang diinginkan. Itu kadang-kadang kita mencari ide terkait logo dan segala macamnya. Nah, salah satunya adalah tentu logo itu harus merepresentasikan Kota Bogor, gitu ya. Jadi ada di sana simbol-simbol warna, simbol-simbol gambar dan segala macamnya di sana. Selebihnya ada pro dan kontra, itu kan masalah selera. Masalah selera dari masing-masing. Mungkin si A bilang itu kurang bagus, mungkin si B biasa aja. Oh, ada juga ya? Ada yang katanya gitu, saya dengar-dengar aja, saya nggak pernah lihat. Kan biasanya kalau udah ada logo, biarin aja logo. Ya kan yang penting, logo kan nggak penting juga kalau masyarakat kadang-kadang berpikir begitu. Tapi ya. Tapi saya perlu sih sebetulnya. Artinya, si logo itu juga dikritisi, logo itu juga diperhatikan. Artinya kan saya sudah mulai melihat ada animo masyarakat untuk juga terlibat di dalam itu. Mudah-mudahan animonya tuh real untuk membangun Kota Bogor, bukan untuk hanya cuma berbeda saja. Gitu. Apa yang disampaikan melalui logo itu untuk masyarakat Kota Bogor? Ada semangat di sana, ada semangat untuk terus kita nggak mudah menyerah, ada semangat untuk kita tetap rukun, bersamaan, dan sejahtera di sana. Ada simbol-simbol itu. Simbol-simbolnya. Itu kan gampang dilihat dari warna, dari ini. Ada kita menghargai para
para simbol-simbol Betul. Kota Bogor, dalam Iya. artian bukan simbol kenegaraan ya, Iya. tapi simbol yang mengingatkan kita kepada Betul, Bogor. betul. Ada Lawang Salapan, ada Balai Kota dan Iya. segala macamnya. Dari tahun ke tahun tentu ada pembeda. Untuk tahun ini di HJB 543, apa yang lebih membedakan, yang mungkin akan lebih menonjol dibanding penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya? Jadi pesan Pak Wali itu sangat jelas ke Oke. saya Ya. bahwa event tahunan ini harus berdampak kepada masyarakat, harus berdampak kepada ekonomi masyarakat. Ya. Itu pesannya beliau. Maka dari situ saya coba kolaborasi, tanya ke hotel, ke para pelaku wisata lah di Iya, Bogor. betul. Hotel ada masalah kah? Ya, kita kurang Iya. yang tingkat hunian menurun dan Betul. segala macamnya. Apa yang diharapkan? Perlu adanya yang namanya event di Bogor. Tapi event yang kayak gimana? Yang bisa membantu menarik gitu. Kan kita tahu lah Bogor ini surganya tempat mais ya, tempat meeting, inisiatif conference dan segala macamnya. Jadi meeting tuh kalau hari dulu tuh penuh di Kota Bogor gitu ya. Nah, hari ini dengan semangat efisiensi dari pemerintah, jadi akhirnya industri ini agak sedikit terganggu. Lesu. Tapi ada loh market lain nih. Betul. Selain dari mais, yaitu salah satunya wisata itu. Nah, wisata ini yang harus kita mulai gagas. Betul. Itu idenya waktu itu. Nah, supaya bisa menyambung ke arah tersebut, maka harus adalah kolaborasi. Kenapa? Adalah yang namanya diskon hotel, diskon rumah makan, diskon kafe dan segala macam, agar para pelancong itu bisa menikmati. Nah, tapi ada syarat ternyata untuk menghadirkan para wisatawan itu ada syarat. Syaratnya apa? Wilayahnya harus bersih. Iya, betul. Premanisme jangan ada dong. Ya kan malas juga ke parkir ditarik. Ayo sini ini para pemusik jalanan juga harus tertib dong dan segala macam. Nah, ini syarat-syarat ini yang harus kita penuhi dalam rangka tadi tuh untuk menggerakkan ekonomi di Kota Bogor. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan kita harus menjawab di pertanyaan ini. Oke, berarti kalau supaya lancar kita harus memikirkan nih ke arah sana. Tadinya saya ingin punya shuttle yang keliling Kota Bogor, yang bisa dinikmatin oleh para wisatawan, berhenti di pusat-pusat ini. Tapi ternyata mungkin harus kita kolaborasikan lagi nanti. Kita akan komunikasi dengan dinas perhubungan, memanfaatkan uncal-uncal itu untuk menjadi shelter-shelternya kita atau shelter kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, pengamen. Pengamen. Saya nggak boleh pakai kata pengamen ya. Pemusik jalanan ini. Yang benar-benar pemusik ya. Seniman jalanan. Kita harus juga naikkan kelasnya. Pak Wakil begitu kenceng tuh. Pak Wali begitu perhatiannya untuk memastikan bahwa mereka harus naik level. Ini harus kita akomodir di kita kasarnya kita tempatkan di tempat yang terhormat. Gitu. Jangan yang lebih layak lah. Yang lebih layak, jangan diangkut-angkut gitu kan. Kita tempatkan. Nah, makanya ada rencana kita mau bikin festival pemusik jalanan yang juga kita akan undang para hotel, para pemilik kafe untuk meng-hire mereka. Tapi tentu yang terbaik yang akan terpilih. Itu kan alam ya, kalau cuma genjreng susah. Mendatangkan crowd untuk tempat usahanya juga repot ya. Nah, itu juga ini menurut saya bagian dari bagian dari salah satu perannya pemerintah di sana. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita tata lah kota ini pelan-pelan tadi budaya baru supaya mempercantik tempat wilayah kotanya, kenyamanannya, bersih, sehatnya, UKM nggak boleh berusaha tapi sampahnya juga dikelola. Inilah yang disebut budaya baru yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin bisa dikenang juga kalau misalnya kota ini udah dikenang kota bersih, ya selamanya kita harus bikin itu jadi budaya gitu. Ya orang mau buang permen, bungkus permen nih, sakuin. Nah, itu budaya yang harus bisa kita buat hari ini, kita perjuangkan supaya nanti anak cucu kita mengenang memang orang Bogor itu. Ini kaitan dengan persoalan komitmen juga dari masyarakat itu seperti apa. Nah, membangun komitmen itu. Itu
peran serta pemerintah, peran serta masyarakat, peran serta ini harus saling berkolaborasi. Ya. Kalau bisa yang katanya ya, di wilayahnya, di tempat dia tinggal misalnya tidak nyaman, akan di semua tempat tidak nyaman. Maka kita buatlah dedeh kalembur. Dedeh kalembur itu buat apa? Untuk masing-masing di kelurahan-kelurahan diajak untuk supaya membersihkan tempatnya, menjadikan tempatnya nyaman untuk ditinggali, supaya mereka paham bahwa tempat yang bersih akan melahirkan juga generasi yang hebat. Nah, masalahnya kan kaitan dengan persoalan komitmen ini yang kalau menurut saya agak sulit juga nih, Kang ya. Komitmen bagaimana itu kita kan pribadi itu betul kan mengajak masyarakat. Contoh misalkan dilarang merokok, ada tulisan no smoking. Orang mah ngerokok gitu menang dina ieu ari bladio mah teu naon eta mah nempel na tembok kan gitu ya. Yang pada akhirnya ini akan terus berjalan seperti itu, dan ini kan memang juga sudah menjadi habit nih sebetulnya kan, bagaimana masyarakat itu juga tidak mencintai lingkungannya. Kalau saya katakan tidak mencintai lingkungannya, kenapa? Karena banyak hal-hal yang dilakukan yang justru bersifat negatif, kaitannya persoalan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya ada persoalan kebersihan, sampah dan sebagainya. Ini sudah jadi habit nih masyarakat, micin sampah sembarangan. Kadang-kadang batur calangap micin putung, jadi parasea kan. Batur calangap micin putung, asup putung parasea gitu kan. Nah, itu jadi persoalan. Tinggal bagaimana membangun komitmen ke depannya, terutama untuk masyarakat, dan harus konsisten. Nah, ini formulanya nih yang saya pengen tahu juga nih sebetulnya. Iya, ini nggak bisa dalam satu hari, satu malam jadi semua berkomitmen. Harus regulasi mengarah ke sana. Orang tuh kalau nggak ada aturan nggak paham. Regulasi ini harus berpanglima. Harus ada yang ngatur. Jadi kalau dianggapnya sepele, ya nggak akan jadi lah, gitu ya. Pendidikan harus diatur juga. Nah, ini yang kita sebut budaya nih. Jadi orang-orang budaya ini yang budaya yang akan kita kembalikan ke arah depannya. Ini yang kita harus perjuangkan untuk masa depan kita. Selain saya pikir budaya kita sangat kuat lah. Nenek moyang kita ngajarin kita segala macam slogan-slogan untuk hidup lebih bersih, beriman dan segala macam. Ini bagian yang kita. Nah, ini komitmen tadi yang disampaikan ini dari kitanya. Kalau kita nggak percaya, kitanya nggak ini, ya buyar semuanya. Mau kayak gini-gini terus kan enggak. Kota Bogor ini kan kota yang kecil. Kalau kita nggak meng-create-nya menjadi sesuatu yang nyaman, ya kita akan ditinggalkan orang. Saya ingat, saya ada beberapa pengalaman di beberapa kota di luar negeri. Itu walaupun dia kecil, tapi dia bisa tumbuh dan menguasai secara ekonomi. Karena apa? Karena semua punya komitmen bersama untuk tampil di sana. Yang jauh-jauh lah. Singapura kan kecil, tapi dia nggak punya sumber alam, dia nggak punya air, dia nggak punya listrik, dia nggak punya segala macam. Tapi karena komitmennya, pemerintahnya kuat, masyarakatnya kuat, ditata loh, sampai dia punya budaya sendiri. Bahwa misalnya di satu apartemen di Singapura itu nggak boleh ada khusus warga A, warga B, harus heterogen menurut mereka. Nah, itu bagiannya menurut saya. Perannya regulator ada di situ, perannya regulasi ada di situ, perannya masyarakat, tokoh-tokoh ada di sana, dan tentunya juga dari diri kita. Dan itu harus berkesinambungan. Jadi nggak semua ini tugasnya masyarakat, pemerintah nggak bisa. Pemerintah hanya bisa bikin regulasi. Sebagai regulator harus dilakukan gitu. Tapi kan juga harus pengawasan juga harus secara kontinu. Itu kan bagian dari bagian. Masyarakatnya juga mau diawasi, jangan sampai dikit-dikit nanti pundung, ngomel di sosmed, temucang micin lunta kalinya bawa foto, disimpan di mana larang kan gitu. Saya nggak pernah kebayang ada orang membuang sampah di pinggir jalan dengan plastiknya, dan itu nyata dikumpulin di pinggir jalan gitu. Saya nggak paham, karena dia nggak paham atau karena kekurangan dari petugas kita atau apa. Nah, ini juga kan harus kita masalahnya kita terus terang saya sendiri juga sering melihat nggak cuma sampah ya, tetapi menurut saya kalau kita mau menjadikan Kota Bogor kota yang nyaman untuk wisatawan, ya salah satunya itu. Betul. Ya, artinya kebersihan harus juga diutamakan. Sambil minum, Kang Herman. Iya. Ini ada tahu. Aduh, enggak siap saya minum. Sebentar ya, tong siriknya saya minum mulai. Nah, Kang,
Saya sangat tertarik nih dengan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan Harian Budaya, karena berawal dari budaya itu sendiri yang pada akhirnya itu akan kita bisa tanamkan kepada masyarakat. Budaya itu kan tadi luas ya, kita bisa artikan luas. Budaya tidak hanya sekedar bangun pagi kemudian berhanduk, itu pun juga sebuah budaya kan istilahnya kan gitu kan. Nah, apa yang akan ditonjolkan yang paling ditonjolkan nih di kegiatan HJB 543? Tadi jadi si HJB ini kan mempunyai tema atau semboyan ya, bahwa dia harus jaga loh. Bumi ini harus dijaga. Salah satunya ya kebersihan, toleransi, kebersamaan. Kan itu budaya. Budaya yang saya pikir ke depannya bukan cuma seni aja, tapi budaya itu ada memang kehidupan sehari-hari, kultur yang kita lakukan. Nah, cuman itu kan tadi persoalannya, problemnya kan tidak dalam satu malam, tidak dalam satu hari itu. Nggak bisa. Dan termasuk tidak hanya dalam kegiatan HJB itu masyarakat akan menyadari itu. Nah, pasca itu dong tentu. Tapi ini jadi meluas nih sebetulnya ya. Pasca itu kita bicaranya tentang pasca. Itu mungkin di next aja kita bahas tentang itu ya. Jadi lebih ke Kang Herman. Jadi ada penelitian yang menyebutkan inilah asal mulanya kultur atau budaya. Jadi misalnya ada satu tangga isinya di bawah itu para binatang yang disuruh naik ke tangga itu. Nah, setiap naik itu si naik tangga itu binatang itu disemprot air. Oke, sebentar Kang. Dan jangan kesinggung ya. Bapak bicara soal Kang Rino bicara soal binatang. Jangan kesinggung, itu dia kesinggung dia. Jangan ya, ini bicara binatang loh ya, gitu. Ya, ini ngomongin budaya ya. Ini saya sudah siap ini gitu ya. Dia ada binatang, bisa taruhlah kucing, anjing atau apa misalnya. Dia naik tangga. Dari pas naik tangga itu ada orang nyemprot pakai air panas. Dia turun ke bawah, naik lagi ke atas, semprot lagi air panas, turun lagi. Lama-lama nggak ada yang mau naik ke atas, karena dia tahu bahwa ke atas itu ada yang nyemprot air panas. Gitu. Besok-besok orang itu, si binatang itu tidak melakukan hal itu, tetapi dia meyakini bahwa nggak boleh ke atas. Dia akan muter-muter di bawah. Sedahsyat itu, selama itulah budaya itu akan terjadi. Sama dengan kita. Kalau kita misalnya hari pertama kita dicambuk, nggak boleh buang sampah di sana, dimasukkan ke sana, ini akan besok-besoknya akan terjadi itu. Orang itu nggak boleh. Dia nggak perlu nanya itu tuh ada peraturannya atau enggak, tapi itu menjadi bagian dari hidupnya dia. Gitu. Jadi memang budaya itu ya bagian dari evolusi. Gitu. Menurut saya ya. Mungkin saya salah, nanti ada tokoh-tokoh budayawan nanti repot. Tapi kan hari ini budayawan biasanya hanya seni ya. Kan budayawan juga. Bukan juga saya. Berat saya kalau saya dibilang budayawan. Nah, tapi sekali lagi Dadan yang kesinggung ya kalau kita bicara soal ini penelitian yang saya baca jadi dari hasil penelitian membuat soal hewan membuat kultur gitu. Itu nggak dalam satu malam. Jadi harus ada perpaduan antara regulasi, regulator menetapkan atau melakukannya, mengawasi dan segala macamnya. Orang yang mau diawasi dan mau mengikuti aturannya. Nah, sebetulnya balik lagi ke persoalan komitmen. Komitmen dari semua lapisan, termasuk dari pemerintahnya, masyarakatnya, dan terutama dari persoalan pengawasan, mencambuk terus, yang pada akhirnya, ulah naik kadinya, cek binatang tadi ulah naik kadinya kan gitu kan. Dan balik ke arah HJB. Apa yang mau dibawa? Tadi itu, saya komitmen sama Kebun Raya Bogor sama ini. Boleh nggak bawa UMKM buat dagang di jalan? Boleh. Tapi sampahnya dong perhatiin. Ininya dong, kalau habis dibuat buang di sampah tempatnya. Kalau kita bisa buat nih sekarang hari gitu, masyarakat jualan sampahnya dibawa, dirapihin, masyarakat yang makan di jalan, dia makan tong comro ke pecun gitu ya. Nah ini tapi mereka bisa bikin jadi bener rapi, yang comronya dibuang itu diambilin sama pedagangnya, dirapihin jadi bersih tuh jalan. Insya Allah saya pikir pemerintah juga akan mengakomodir ya. Komitmennya Kebun Raya saya akan siapkan katanya tempat nanti satu acara dan mengundang UMKM untuk dagang di sana free asal bisa memperhatikan sampah-sampah ini jadi buang sembarangan. Ini masih ada kaitan dengan HJB itu. Kan katanya Kebun Raya center of attraction di Kota Bogor, atraksi
taman pusatnya di Iya. Kota Bogor, Iya. sumber dari segala macam Iya. wisatawan. Wilayah konservasi juga. Kan nggak pernah bisa ini saya Betul. nanya ke Iya. ke pimpinan-pimpinan di sana, benar eksklusif. Enggak Kang, gini-gini. Mau nggak kerjasama? Mau, ayo. Iya. Sok kita kasih dalam rangka ini. Iya. Kita bikin event untuk Kota HJB. Hari ini Kebun Raya ulang tahun, kita support. Ustaz, nah sekarang udah sampai sejauh mana dengan para pelaku Jalan hari ini. wisata lah khususnya ya, tidak hanya kan mungkin tidak hanya sekedar Kebun Raya tadi, tidak hanya sekedar dengan juga PHRI berkolaborasi, tapi kan tentu kaitan dengan UMKM. Jadi saya dan gini, sebagainya. jadi saya ingin mengajak nih para pelaku usaha. Kan ini bukan diciptakan oleh pemerintah, harus diciptakan oleh masyarakat nih. Betul. Jadi masyarakat yang punya paket-paket tour, ayo duduk kita bikin tour, kita bikin tempatnya buat promosi. Bisa kita ajak para hotel-hotel untuk kerjasama, misalnya di TV-nya hotel, di ruangan di kamar ada paket liburan di Bogor, mau makan ke sini, mau ini mau ikut atraksi di sini, mau jalan-jalan di Kebun Raya sini, wah itu bisa kita create. Saya pikir hal-hal gitu harus dilakukan terobosan-terobosan. Nah, dalam momentum HJB ini kita panitia memberikan ruang-ruang itu mudah para pelaku. Mudah. Kalau diajakin ngobrol mudah semuanya. Yang ada ini kita nggak tahu mereka maunya apa, kita kekeh sama maunya kita, jadi nggak ketemu. Oh, itu yang dan mesti dipahami dadan lagi aja. Maka mesti mana sih dadannya, kita kenal si dadan nih. Ya kan, mesti dipahami. Dadan. Diajakan ngobrol ngeyel. Dadan mah, iya kan. Dari diajak bener tuh bener dan. Nah, oke, luar biasa. Nah, ini kaitan dengan penyelenggaraan HJB nanti. Tentu kan di hari hanya di tanggal 3 Juni ya kan biasanya diawali dengan paripurna, rapat paripurna ya. Kemudian untuk di berapa lama sih? Seminggu? Full 1 bulan. Kegiatannya 1 bulan. Kegiatan sampai di ujungnya di helaran itu 1 bulan berarti kan? Kita ada helaran di ujung, tapi sebelum helaran kita ada wayang golek di alun-alun. Wah, wayang golek. Itu dari mana? Dalang lokal? Wih, campuran dong. Kan kita gitu. punya dalang-dalang hebat juga di dalam kota kan. Harus dikolaborasikan dengan ini. Ini kan semangatnya kolaborasi. Jadi teman-teman kita di Kota Bogor juga harus manfaat. Nah, siap-siap nih para dalang nih. Iya kan? Ya kita tentu akan pilih yang terbaik ya. Iya dong. Siap-siap para dalang, jadi bisa ada yang terbaik itu yang akan nanti diangkat dipilih nanti kan. Sebagai pembuka dalang yang cukup punya nama. Kemudian bagaimana kegiatan dengan maksudnya dengan institusi terkait kayak kepolisian, kan tentu akan banyak mengundang masyarakat nanti. Ya, saya belum, makanya saya nggak banyak mau ngobrol karena saya belum sowan nih ke Pak Kapolres. Saya mau sowan dulu ke Pak Kapolres, mau diskusikan dengan beliau terkait dengan pengamanan acara. Tapi yang jelas institusi pemerintah ikut bantu nih. Sekarang barusan saya dapat kabar imigrasi akan memberikan layanan paspor gratis untuk warga Bogor. Luar biasa. Yang mau keluar negeri? Saya mau. saya mau berangkat ke Jadi nanti habis bikin aja dulu paspornya. Habis ini saya mau berangkat ke Cicahem. Alhamdulillah. Perlu. Nanti saya ke imigrasi ini. Insya Allah. Gitu. Jadi kita mau cari tempatnya nanti. Barusan itu banyaklah kolaborasi. Tiap hari saya mendapatkan informasi bahwa banyak masyarakat yang ingin berkolaborasi, berkontribusi ke acara HJB. Gitu. Oke. Terakhir nih. Yang kita kenal Akang ini kan juga selaku direktur utama di perusahaan daerah milik daerah Kota Bogor di PDAM ya atau di Perumda Tirta Pakuan. Apa kolaborasi yang dilakukan oleh PDAM dengan pemerintah kaitan dengan perusahaan HJB kali ini? Yang pertama, BUMD itu adalah bagian dari pemerintah. Betul. Kami ini menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai tupoksinya. Kalau kami di Perumda Tirta Pakuan menjalankan tugas untuk menyalurkan air bersih, air minum ke rumah-rumah. Kalau teman-teman kami yang lain juga sama, ada yang masalah transportasi, pasar, dan segala macamnya. Artinya, setiap program pemerintah menjadi programnya kami.
Itu yang pertama. Nah, dalam rangka HJB ini kolaborasinya, nah, tentu kami akan memastikan bahwa HJB ini harus terselenggara dengan baik, dengan segala source yang kami punya, Betul. tenaga, pemikiran, perencanaan dan segala macamnya, network dan segala macamnya untuk memastikan. Tapi ini hanya separuh dari perjalanan kesuksesan kami di HJB. Ada peran-peran lain yang perlu kita gali untuk memastikan acara ini berjalan dengan sukses. Yaitu apa? Para stakeholder yang ada di Bogor, para dunia usaha, para segala macam yang ada di Bogor yang berkontribusi untuk memeriahkan hari jadi Bogor. Karena hari jadi Bogor ini harus kita rayain. Masa ulang tahun anak kita rayain, ulang tahun pacar kita rayain. Ini loh kota yang kita katanya tinggal lama di sini, kita juga harus berkontribusi. Gitu. Paling sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kota Bogor, apa yang akan diberikan kepada masyarakat? Pertama, saya kemarin walaupun ini programnya udah 2 tahun kita gagas ya sebenarnya, cuman momentumnya aja pas kita buat pasang gratis. Sebenarnya bukan pasang gratis juga, sebenarnya memang ini programnya aja. Program pemerintah yang memang kita ajukan ke pemerintah, cuman kita labelin pasang gratis. Tapi itu luar biasa. Saya baru tahu bahwa sebegitu animonya masyarakat antusias. Jadi hari pertama, kedua tuh penuh. Mungkin dilihat tuh tenda itu masih dipasang untuk memastikan para calon pelanggan itu memasang. Nah, itu penting gitu ya. Terus kita juga pastikan memilih para panitia-panitia yang asal dari kita juga mensupport untuk kegiatan ini. Oke, Kang. Kalau uang nggak ada lah. Kalau uang kita nggak punya. Oke, ada pesan khusus Kang di momen terpenting di hari jadi dan termasuk akan ini jadi pesta besarnya masyarakat Bogor ya, tidak hanya kota tapi juga di Kabupaten Bogor. Nah ini kebetulan pada kota ini ada pesan penting yang akan sampaikan kepada masyarakat selaku nahkoda dari kegiatan HJB ke-543 ini. Pertama, kita perlu kolaborasi dengan semua pelaku usaha di Kota Bogor, bahwa menjadikan agenda Hari Jadi Bogor ini menjadi agenda rutin tiap tahun dan ajang promosi usahanya. Jadi kalau kemarin gambarannya udah tuh, jadi kalau bulan Juni itu bulan sakral lah, semua hujan diskon, semua hujan atraksi, semua hujan event. Nah, kedepannya harus digagas seperti itu. Jadi kita ada yang di luar Kota Bogor akan punya pikiran, oh iya di Bogor ada acara ini ya kalau hari bulan Juni. Kapan sih bulan Juni? Masalah liburnya anak-anak sekolah untuk bermain di Bogor dan segala macam. Ya itu. Kedua, untuk menuju sana perlu kolaborasi masyarakat Kota Bogor. Hayo atuh masyarakat Bogor kita jaga kota yang kita cintai ini dengan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan bersama-sama, saling ingetin untuk mencapai kota yang disebut sebagai kota nyaman, ya kan? Ini yang penting. Yang ketiga, doa supaya apa yang kita ikhtiarkan, apa yang dimaksud tercapai. Maksudnya apa? Menjadikan Kota Bogor itu memiliki bangkitan ekonomi dari event-event yang dilaksanakannya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Kang Rino dan gengs. Jangan lupa ngancik di hari sejak enak sampai jaga. Apa yang kita nikmati hari ini adalah peninggalan masa lalu dan yang kita perbuat hari ini untuk masa depan. Dan kita tadi yang disampaikan oleh Kang Rino dan ini juga cukup jelas. Kita ciptakan budaya, tidak hanya sekedar menengok ke budaya-budaya belakang, tapi itu harus kita hargai. Tapi kita juga ciptakan budaya-budaya ini yang akan juga diingat nanti di masa datang. Oke, sukses terus dan kita akan selalu dan masyarakat Bogor harus banyak mendukung dengan kegiatan ini. Ini penting buat Anda. Oke, terima kasih Kang, sukses terus dan sukses juga di penyelenggaraan HJB tahun ini. Justru luar biasa.